Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. معاشر المسلمين muslimat, hadirin hadirat sedang jamaah subuh yang amat sangat dimuliakan Allah. Pertama sekali, alhamdulillah, kita puji Allah, bersyukur atas nikmat-nikmatnya Allah. Ya Allah terus berikan kepada kita masih hidup dalam dunia Allah. Terus Allah memberi nikmat pada kita. Sebelum Allah menjemput kita dengan satu itu, sehingga kita tidak ada lagi dalam dunia ini. Itu dengan Allah datangkan, hadirkan malaikat Israel untuk mencabut nyawa kita. Maka selagi ada nyawa kita, terus kita pergunakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang luar biasa, yang teringatkan kita dengan umatnya sejak dari lahir, dari beliau menjadi manusia masih kanak-kanak, anak-anak, menjadi remaja, pemuda, menjadi Rasul, yang teringat hanya untuk umatnya, supaya manusia itu selamat dunia akhirat. Sampai-sampai beliau nazar sakaratul maut pun teringat dengan kita. Maka justru sebaliknya sidang jamaah, kita yang harus banyak ingat kepada Rasul dengan selalu menjalankan sunnah-sunnah Rasul, ajaran Rasulullah, agama Islam dan sebagainya, dan juga itu dengan berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah orang-orang hamba-hamba Allah yang terus berselawat kepada Rasulullah, kalau bisa tidak ada hitung-hitungan, dalam arti pagi, siang, sore, malam selama hidup, tidak usah dihitung-hitung. Saya hari ini sudah berselawat pada Rasulullah 100 kali, saya hari ini sudah berselawat 1000 kali. Tidak usah dihitung, karena Rasulullah teringat dengan kita. InsyaAllah orang-orang yang berselawat pada Rasulullah, dia itu akan rindu dengan Nabi. Sebaliknya, InsyaAllah kelak di yaumil kiamah akan mendapatkan syafaat bantuan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada keluarganya Rasulullah, para sahabat sekalian, para tabi'in, ulama mutaqaddimin dan ulama mutaakhirin. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, jamaah subuh yang amat sangat dimuliakan Allah. Kita sudah selesai salat subuh, dan tadi sudah wirid sebentar saja, dan doa dan selawat. InsyaAllah salat kita, wirid kita, doa kita dan selawat diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon bersabar sebentar, tidak lama, hanya mungkin 20 minit saja, ya, 20 menit saja untuk tausiah mau'idah hasanah, bermanfaat bagi saya pribadi dan jamaah yang mulia. Jamaah yang dibekali Allah Subhanahu wa ta'ala, hari Kamis kemarin adalah 27 Rajab. Hari ini adalah hari terakhir nampaknya, itu hari ini 29 Rajab. Besok hari Ahad itu sudah masuk itu 1
Sya'ban. Inna wajaba syahrullah wa sya'bana syahri wa ramadana syahru ummati, kata Rasul. Sesungguhnya Rajab itu bulan Allah, Sya'ban bulanku, kata Rasulullah SAW, dan Ramadan bulan umatku. Ada satu peristiwa yang maha dahsyat, menyongakai pekenyang pikiran danyo, ngakal danyo mungkin. Itu mukjizat yang Allah berikan, yang Allah nampakkan kepada Rasulullah SAW, yaitu mukjizat yang besar, yaitu peristiwa Isra Mi'raj. Mukjizat terbesar Rasulullah ini Al-Quran. Ini mukjizat terbesar. Peristiwa Isra Mi'raj besar, ini terbesar, ini luar biasa. Dan mukjizat pada Rasul bukan satu, bukan dua, bukan tiga, bukan 10, bukan 100, Bapak Ibu jamaah, ribuan. Mukjizat Nabi itu banyak sekali, ribuan, bukan seratusan. Kau tak sabah 2, 5, 6, 7 punya mukjizat Nabi, tidak banyak, luar biasa. Nah, untuk pagi ini saya tidak menyampaikan artinya latar belakang bagaimana peristiwa Isra Mi'raj, kemudian peristiwa itu sendiri oleh Rasulullah Isra Mi'raj. Saya pagi ini hanya menyampaikan yaitu perumpamaan yang Allah tampakkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul menyaksikan, bahasa Nabi gekalang. Nabi melihat, menyaksikan perumpamaan, tamsilan, kejadian peristiwa yang itu Rasulullah lihat. Nanti Rasul tanya sama Jibril, nah itulah menjadi gambaran untuk kita. Kalau memang itu baik, mari sama-sama kita lakukan, kita aplikasi di lapangan. Tapi jika itu yang dilihat oleh Nabi, disampaikan oleh Jibril, itu tidak baik, sama-sama kita tinggalkan. Ya, kalau kita cerita latar belakangnya panjang luar biasa. Ya, meninggal Siti Khadijah, terus meninggal paman Nabi, duka yang luar biasa. Pergi ke Taif, dari Mekah menuju Taif 85 km. Sampai di sana tidak disambut dengan baik. Justru Nabi harus tinggalkan lagi itu Taif. Sampai di tempat Akhshabai, tempat di Qarnul Manazil. Ada itu tempatnya Qarnul Manazil. Ada di situ Akhshabaini, dua gunung yang berseberangan. Letaknya hampir dekat dengan Mekah, kanan dan kiri. Satu namanya Abi Tubis, yang satu lagi namanya Qaiqan. Jibril datang. Muhammad, aku menunggu perintahmu Muhammad. Aku menunggu perintahmu Muhammad. Apanya Jibril? Muhammad, tadi kusaksikan kamu, kuperhatikan kamu Muhammad. Mereka penduduk Taif menyambutmu tidak baik Muhammad. Caci maki, hinaan ya Allah, lemparan kotoran, lemparan kerikil batu, sehingga badan tubuhmu berdarah Rasul. Aku menunggu perintahmu Muhammad. Perintahkan padaku Muhammad, Abi Kubis. Kemudian gunung Qaiqan, aku angkat, ku lemparkan pada mereka, biar mereka mati. Nabi jawab, jangan Jibril, jangan. Hari ini mereka tidak beriman kepada Allah dan kepadaku. Satu saat dari keturunan mereka, anak-anak mereka, keturunan mereka nanti satu saat akan beriman kepada Allah dan Rasul. Alhamdulillah, Nabi tidak memerintahkan pada Jibril. Justru Nabi berdoa lagi, ya Allah, luar biasa Rasulullah. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, tujuilah kaumku, sesungguhnya mereka tidak tahu. Nah, sedang jamaah, sehingga betul lah, sehingga di sana ternyata di Taif itu sidang jamaah ya tidak jadi. Nabi tidak memerintahkan untuk Jibril mengangkat gunung melempar kepada penduduk Taif sehingga mati. Nabi tidak memerintahkan, Nabi tidak minta. Maka di sana betullah Nabi berdoa, sehingga di sana adalah itu Abu Hurairah masuk Islam
Itulah dari Taif beliau dan menghafal hadis yang luar biasa, penghafal hadis terbanyak Abu Hurairah. Itulah di Taif. Selain jamaah yang mulia, kemudian perjalanan Isra Mi'raj ini dari Mekah menuju Yerusalem, Palestina, itu jaraknya 1.500 km. Kendaraan hari itu cuma unta. Kalau mungkin pergi 1 bulan pergi, 1 bulan pulang, balik 2 bulan berada di. Tapi Rasulullah dari Mekah, Masjidil Haram, Masjid Aqsa di Palestina, Mi'raj, langit 1, ketemu Nabi Adam alaihissalam, enggak cerita panjang. Langit kedua, Nabi Yahya, Nabi Isa alaihissalam. Langit ketiga, Rasulullah bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Langit keempat, Nabi bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Langit kelima dengan Nabi Harun. Langit keenam dengan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa orang yang keras, orang yang tegas luar biasa, tapi ketika ketemu Nabi nangis. Nabi Musa yang paling keras menghadapi umat yang paling keras, tapi Nabi Musa merumpuk Nabi Muhammad berwajah. Nabi Musa menangis sehingga Nabi nanya, ya Musa, kenapa engkau menangis? Allah tanya sama Musa, Musa, kenapa kau menangis? Ya Allah, apa aku tidak menangis? Muhammad ini adalah Nabi yang terakhir, umatnya yang terakhir. Tetapi wahai Allah, ini umat Nabi Muhammad yang terbanyak masuk surga daripada umatku. Maka dia menangis. Itu Nabi Musa. Umatnya luar biasa pembangkang, salat 2 kuarter malam itu, tapi justru ditinggalkan oleh umat Nabi Musa. Umat Nabi Muhammad luar biasa banyak masuk surga. Ke langit ke-7 dengan bertemu Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian terus Sidratul Muntaha bertemu dengan Allah. Sedang jamaah, mari kita lihat perumpamaan yang Allah tampakkan kepada Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam waktu mungkin 10 minit lagi. Yang pertama, sedang jamaah, Nabi disodorkan 2 minuman. Disodorkan 2 minuman, 1 susu, 1 arak. Dipersilahkan kepada Rasul untuk mengambilnya. Maka Rasulullah mengambil susu. Maka Rasulullah minum. Dia tidak langsung minum. Itu Rasulullah pasti dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana juga di Taif itu sebelum balik ketemu dengan Adas beragama Nasrani. Nabi masuk kebun kurma milik anak Rabi'ah, itu Utbah dan Syaibah. Dipanggil oleh pemilik kebun kurma ini, Adas sebentar, coba ambil setangkai anggur, coba jumpai itu dia orang itu, orang itu Nabi Muhammad masuk kebun kurma sebentar. Maka Adas datang, diambil setangkai kurma, dibawa, disodorkan, wahai Tuhan silakan makan. Itu Nabi Muhammad. Adas ni agama Nasrani. Ketika diambil, lalu sebelum masuk mulut, Nabi baca Bismillahirrahmanirrahim. Adas terheran. Dia terheran. Tuhan, kalimah apa itu? Selama hidup saya belum pernah mendengar kata-kata itu. Pengaruh bagi Adas. Saudara dari mana? Kata Nabi. Nabi tidak jawab, saudara dari mana? Maka Adas jawab, saya bernama Adas, agama saya Nasrani Tuhan. Dari daerah mana kamu? Oh, saya dari Ninawa, Irak. Nabi tercengang lagi. Oh, kamulah di negara Ninawa? Ya, Irak, betul. Oh, di sana ada saudaraku, Ibnu Yunus bin Matta. Balik tanya anak Adas, saudara kenal dengan Yunus bin Matta? Ya. Itu luar biasa beliau. Itu saudaraku, kata Nabi Muhammad. Beliau Nabi, saya Nabi. Lalu Adas mencium wajah Nabi, lalu beliau masuk Islam. Itu luar biasa. Tapi kalau makan, baca tetap Bismillah. Maka jamaah yang mulia, apa saja kita lakukan, jangan baca Bismillah hanya 1 kali saja. Lalu turun pada pun turun.
Daripun makanan minuman langsung buat terus minum baru tak habis dia belah baru tengok rumah bismillah dua. Lalu menaci baca alhamdulillah. Baju bu sawa piring tambah alam. Alhamdulillah. Pajan baru tengok alhamdulillah baca katro. Ya alhamdulillah. Punya hana tro hana alhamdulillah. Manusia kita begitu. Yang Nabi baca bismillah luar biasa. Nah jamaah yang mulia, Nabi ambil susu. Maka sedang jamaah begitulah fitrah. Muhammad luar biasa kamu. Maka kamu mengambil susu, maka insya Allah umatmu akan menjadi orang-orang yang suci semuanya, wahai Rasulullah SAW. Maka sedang jamaah, orang-orang yang mengambil arak sekarang ini, orang-orang yang hidup dalam dunia sekarang ini, dalam dunia yang mereka suka dengan arak, yang minuman keras, bukan tua tu, apakah whisky, brandy namanya, bermacam-macam namanya merek sekarang sedang jamaah, yang mereka mengambil arak, berarti itu menyalahi dengan Isra Mi'raj Rasulullah. Rasulullah tidak mengambil arak ketika disodorkan dua minuman, susu dan arak, tidak mengambil arak, tapi Nabi ambil susu. Maka sekarang banyak manusia yang mengambil arak, minum, itu berarti bertentangan dengan Rasulullah SAW. Maka sedang jamaah arak dulu, maka arak itu sekarang haram. Arak itu adalah minuman surga. Tidak, insya Allah orang-orang yang nanti masuk surganya Allah, itulah minuman lezat namanya arak. Orang-orang yang minum sekarang dibalik oleh Allah, bukannya lezat, justru lebih lezat. Mana lebih lezatnya? Kamu mang akhirnya jika pingsan mabuk sedang jamaah dan dosa. Jangan coba-coba sedang jemaah. Ini arak ini umul khaba'is, ibunya, induknya, ini dosa dari sini. Akibat ini sedang jemaah. Kan cerita banyak buku Syekh Bal'am, ya, ketika peristiwa itu sedang jemaah. Okey, selanjutnya tamsilan, apa yang dilihat oleh Nabi? Jadi sudah cerita disodorkan dua minuman. Selanjutnya Nabi melihat jamaah. Nabi melihat ada sekelompok orang yang mereka kepalanya itu dihantam sama batu, oleh jantung babate, tangan pegang kepala, dua di coba bimbupen jantung. Mana bu? Coba bayangkan bu, tadu contoh tadu binah tiang atau binah binti atau tak memang batai raya tadu binah. Tacu oleh tantu batai, kita kejadian oleh raya, ya Allah. Tapi itu pekerjaan mereka, sakit luar biasa. Wah, tarik lip, cantik bambu bembet gitulah, hancur leh. Maka Nabi nanya, Jibril, kenapa mereka Jibril? Kenapa mereka Jibril? Bakal hanya Jibril lagi nya. Jibril jawab, Muhammad, itulah tamsilan, perumpamaan, contoh-contoh orang-orang yang kepalanya itu keras, tidak mau sujud kepada Allah, tidak mau salat. Oleh haitim sujud kepada Allah, haitim putran kedai haitim sujud, tidak mau salat dia, maka kepalanya keras, sama keras lagi batai, maka oleh yang tu batai. Itu sedang jamaah. Maka hati-hati itu, jaga salat. Kedua, Nabi melihat lagi sekelompok orang-orang yang bibir mereka besar sebesar bibirnya unta. Jadi kalau makhluk Allah unta, mana kalau bibi ni baba ni nak bibi unta agak rayu bibi. Sekelompok manusia bibirnya besar, bibi rayu. Lalu mereka ini disuapi makanan. Makanannya apa? Itu sebesar batu, sebesar kepalan tangan. Ubik wala kasti lah, bi wala kasti. Bibi raya disuapi, itamon lambaba disodorkan makanan, tapi kau makanan itu batu sebesar batu dalam neraka, sebesar kepalan tangan. Tak boleh juga kau, ya, bi wala kasti lah. Nah,
kemudian yang itu, batu yang kecil itu menyala, lalu disuapi dalam mulut mereka, malam bawah. Coba bayangkan, batu neraka menyalap malam bawah, hancur, masuk kerongkongan, hancur, masuk perut, hancur, itu bin batenya roh dubur. Sakit yang luar biasa. Jadi lagi, pertama lambaba, coba kerongkongan, coba perut, itu bilang dubur, menjerit, sakit luar biasa. Sakitlah. Takutnya jamaah bertanya mak keadaan yang penyakit ni pusraji batai karang, batu karang tajak rumah sakit nya diplah tanya batai karang darinya sakit luar biasanya batai karang. Kon batai memang dari luar pertama lababa terus terowongan lampu itu biru dubur. Masya Allah. Ya Jibril, kenapa mereka pakon tanya. Jibril jawab, wahai Muhammad kekasih Allah Habibullah, itu tamsilan perumpamaan orang-orang yang memakan harta anak yatim. Hati-hati dengan anak yatim. Tapi Nabi mengatakan, aku bersama anak yatim kata begini. Orang yang pertama anak yatim, yang tuang anak yatim dekat bersama Rasul dalam surga, lagi rapat dekat dengan Nabi. Luar biasa. Nabi dekat dengan anak yatim, berarti orang yang bantu, yang peduli pada anak yatim, demikian luar biasa. Tapi yang justru sebaliknya, ada anak yatim dimakan, dipanju ada anak yatim. Najib yang pegang tengku lah anak baju ada anak yatim. Pocik diucapkan belum toko apa? Fikir anak baju mah. Fikir baju belum baju kuih. Kau tama aja. Ada anak pegang sesuatu baju ada anak yatim yang bahaya. Anak baju nya dicop belum lain. Belum baju dari batu belum ada. Tama aja mah. Yang bahaya Bapak Ibu jamaah. Hati-hati. Selanjutnya Rasulullah melihat sekelompok orang-orang yang mereka perutnya besar. Masya Allah, perut budaya. Perutnya besar, besarnya perut itu dia tidak bisa lagi beranjak. Bahasa hati hanya jahli pakon dunaraya perut. Menjadi istilah majazi bahasa ke perut birumah. Perut birumah. Drobit, tapi perut birumah. Kena pegah pun. Bertanya pada ubit, rumah pada ubit. Tapi urung ubit, rumah ubit raya. Begitulah perutnya besar, mak kalau pegah. Perut besar sekali. Perutnya besar, besarnya perut itu tidak bisa beranjak, hanya jali. Nah, di dalamnya itu, Masya Allah, bermacam-macam binatang makhluk Allah yang sangat berbisa. Inana macam-macam. Kalau ini itu binatang menyiksa. Tiba-tiba mereka dilewati lalu diinjak-injak orang ini. Siapa yang injak? Pengikut Fir'aun. Nabi kalau Masya Allah, ya Allah, perut besar tersiksa mereka, lalu dilewati oleh sekelompok orang-orang, ternyata pengikutnya dulu Fir'aun, anak-anak buah Fir'aun yang ada penasihatnya Haman, menginjak kepala mereka, tersiksa mereka. Nabi nanya, ya Jibril, kenapa mereka Jibril? Kenapa? Jibril jawab, Muhammad, itulah tamsilan, perumpamaan contoh apabila manusia itu suka makan riba. Yang rupa riba laginya siksa. Jadi selanjutnya Nabi melihat ada sekelompok orang memotong, artinya kacau hasil, menyatanya jauh ulang tengah koh padi, potong padi, potong lagi, di depan dipotong, di belakang tumbuh lagi, ikut dakoh tak ikat saja, ya, kemudian di belakang tumbuh lagi,
Di depan potong, masih ada di depan lagi, di belakang sudah tumbuh lagi. Masya Allah. Jibril, ya Jibril, apa itu, kenapa orang itu? Masya Allah, luar biasa. Muhammad, itulah tamsilan perumpamaan orang yang dia itu suka berjuang di jalan Allah. Orang-orang yang berjuang di jalan Allah, ya mereka suka menderma bersedekah. Sidang jamaah, ada uru-uru yang bersedekahnya, maka urus sedekahnya apalagi wakaf yang luar biasa. Alhamdulillah, masjid dulu kecil katambah 2 lantai, halaman ubid katambah luar biasa lah. Inovalu wakaf belum sampainya luar biasa. Alhamdulillah, luar biasa. Kata-kata pergi tempat wudu ulang, ya Allah, luar biasa. Kemudian ada hamba Allah memang justru betul-betul tanahnya dikasih untuk rumah Allah, untuk halaman, untuk masjid lah, luar biasa. Tanahnya diwakaf langsung dengan ikrarnya, itu luar biasa. Amal jariah mengalir, maka nanti ada dia mengambil hasilnya yang luar biasa. Sidang jamaah, itulah tadi Allah, Nabi melihat tamsilan begitu. Selanjutnya Nabi juga melihat apa yang dilihat, ada orang-orang yang duduk, disodorkan 2 makanan, yang di depannya 2 makanan, yang satu makanannya yang lezat, daging-dagingnya empuk yang sudah dimasak yang luar biasa, tetapi maka justru mengambil yang makanan sebelah lagi, makanan sebelah kiri, makanan yang bau busuk bernanah-nanah. Makanan dagingnya ka menanoh, makna ka menanohnya ka berbau, ka busuk, ka bro, kemudian suung. Masya Allah, kalau lagi bangkit, justru mereka mengambil makanan ini. Ya, cok. Makanan lezat mereka tinggalkan, makanan buru-buru yang busuk-busuk mereka mengambilnya, dan menjadi azab bagi mereka. Jibril, kenapa mereka tidak mau mengambil makanan yang enak-enak disediakan di depannya? Kenapa justru mereka mengambil yang tidak enak? Muhammad, itulah tamsilan, perumpamaan orang-orang yang suka berzina, uru-uru yang berzina. Artinya suami itu punya istri, tapi dia lelaki ini dia dengan istri, artinya dengan wanita yang lain. Wanita itu punya suami, tapi dia dengan laki wanita atau suami dengan yang lain. Ini hati-hati sekali Bapak Ibu jamaah. Nah, itu akan terjadi nanti di akhirat. Selanjutnya sidang jamaah yang mulia, satu lagi begitu kita tutup sidang jamaah, yaitu satu lagi ya. Kita ulangi yang pertama tadi, kita ambil sebelahnya, mungkin kalau teringat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yang pertama tadi Bapak Ibu jamaah, Nabi disodorkan 2 minuman, Nabi mengambil susu yang luar biasa. Kemudian ada orang yang memukul-mukul kepalanya. Inilah tamsilan orang-orang yang tidak mau sujud kepada Allah. Mari saudara-saudara, kepala kita yang di atas kita rendahkan serendah-rendahnya, yaitu sampai rendah serendah kaki sedang jemaah, sujudlah kepada Allah. Selagi bisa sujud sedang jemaah. Nanti tidak bisa lagi sujud kepada Allah. Di mahsyar ada Allah hanya penghormatan. Allah sujud sekali saja untuk menandakan yang mana orang munafik, yang bukan menandakan yang mana orang beriman dengan orang munafik. Jadi masa sekali aja, tidak ada lagi. Maka orang-orang di sanalah menandakan yang mana yang orang beriman dengan munafik. Maka sujudlah, suruh sujud dari Allah. Sujudlah mereka. Orang munafik, orang kafir ingin sujud, enggak bisa. Mau sujud enggak bisa. Nampaklah. Ini enggak bisa. Maka sila jamaah selagi bisa sujud, sujudlah kepada Allah. Yang ketiga sedang jamaah, Nabi tadi ya melihat itu ada orang-orang yang disiksa, bibirnya besar dimasukkan dengan batu-batu yang sebesar dengan bola kastilah masuk ke mulutnya, ya Allah, keluar daripada duburnya. Inilah sakit yang luar biasa, itu akibat gara-gara makan harta anak yatim. Kemudian ada orang yang besarnya sebesar, perutnya besar sebesar rumah, artinya besar sekali, tidak bisa beranjak ke mana-mana. Kemudian diinjak-injak oleh pengikutnya Fir'aun. Itulah tamsilan orang-orang pemakan riba. Ya. Kemudian ada yang disodorkan 2 makanan. Justru mereka mengambil makanan yang bukan yang baik, tapi justru yang makanan yang tidak baik mereka makan sedang jamaah. Inilah tamsilan orang-orang, yaitu yang suka, maaf, na'udzubillah min zalik, kita pada demikian orang-orang yang berzina. Kemudian orang yang memanen lagi memotong, dipotong di depan, di belakang sudah tumbuh lagi.
seperti yang umpama padinya. Itulah orang-orang yang berjuang, berjihad di jalan Allah, terutama orang-orang yang berinfak, yang bersedekah sedang jamaah yang mulia. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, mungkin inilah saja yang disampaikan pada kesempatan yang amat sangat mulia ini. Kita ingatkan sedang jamaah, besok insya-Allah masuk Syaban, insya-Allah hari Ahad ya. Hari Ahad tanggal 25 Februari ini, insya-Allah nanti nisfu atau nisfi Syaban. Nisfu Syaban. Nisfu Syaban insya-Allah Ahad malam Senin tanggal 25 Februari. Insya-Allah menurut informasi ya di sini akan ada nanti sebagaimana setiap tahun ada nisfu Syaban ya. Salat Isya berjamaah nanti insya-Allah. Dan kemudian Mu'adiyah Isya nanti kita salat sunat tasbih ya. Nanti ada kita wirid zikir sebentar ya. Nanti setelah itu ada tausiah mau'idah. Ya, demikian saja, semoga manfaatnya. Mohon maaf atas segala kesilapan dan kejanggalan. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.